agar proses pembelajaran pada hari ini dapat berjalan lancar dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, ketua kelas, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak absen dulu ya. Pak. Abdul Karim, Pak. Andika, Pak. Armila, Asruri, Pak. Duni Tata, Pak. Eca Hijriah, Pak. Wita Ilyas, Kevin, Pak. Mesinta, Muhammad Al-Azam, Muhammad Nial, Muhammad Sang Suryalam, Mulia, Nadia, Nur Ismi, Rehan, Rizal, Sawal Juding. Oke. Oke, satu orang yang sakit ya. Oke, jadi sebelum kita masuk pada materi, Bapak mau bagikan dulu terlebih dahulu lembar asesmen diagnostik. Jadi fungsinya lembar asesmen diagnostik ini, Bapak mau lihat pemahaman awalnya kalian terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi sebentar Bapak bagikan lembar asesmennya, kemudian kalian baca baik-baik dulu teksnya. Kemudian ada kalian jawab pertanyaan di dalam tabel. Tinggal kalian checklist saja sesuai dengan apa yang kalian baca. Kemudian setelah kalian menjawab, lembar asesmennya kalian ukur dari belakang ke depan. Paham ya? Oke, silakan kalian baca baik-baik teksnya. Kemudian kalian jawab pernyataan yang ada di dalam tabel. Pernyataan itu apakah dia benar atau salah? Tinggal kalian checklist. Misalnya di pernyataan nomor 1 itu apakah dia benar atau salah? Tinggal kalian checklist saja. Paham ya? Oke, silakan dikerja.
obor ke teman yang paling depan. Oke, silakan yang sudah obor ke depan. Oke, sudah semua ya? Oh. Oke, coba kalian perhatikan video yang akan Bapak tayangkan. Oke, tadi kalian sudah melihat videonya kan? Jelas videonya? Jelas ya? Oke, ada yang kurang jelas videonya atau Bapak putarkan sekali lagi? Jelas ya? Atau satu kali lagi ya? Oke. Oke. Jelas ya videonya? Oke. Jadi setelah kalian melihat tadi video singkat, ada muncul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan potongan kertas tersebut dapat terangkat? Oke. Oke. Perlu Karim? Ya. Oke. Jawabannya adalah potongan kertas tersebut dapat terangkat karena adanya kegiatan yang terjadi antara balon dan potongan kertas. Oke, baik, bagus. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, peristiwa apa yang terjadi pada balon dan kertas dalam video tersebut? Kira-kira tadi pada saat kalian menganalisis video, kalau menonton video, kira-kira peristiwa apa itu? Oke, ada yang bisa? Oke, Alasan? Peristiwa yang terjadi pada balon tersebut adalah gaya tarik menarik akibat adanya gaya listrik statis. Oke, bagus. Beri aplaus dulu ke temanmu. Baik ya. Jadi pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama itu adalah peserta didik dapat menganalisis interaksi antar muatan listrik melalui hukum Coulomb dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan hukum Coulomb dengan melakukan percobaan. Jadi sebentar kita akan melakukan percobaan terkait dengan hukum Coulomb. Percobaan ini untuk melihat interaksi antar muatan. Paham ya? Oke. Jadi sebelum kita masuk pada materi yang lebih jauh terkait dengan listrik statis, ada pertanyaan dari Bapak. Misalnya kalau ada dua buah balon, kemudian balon itu kita gosok atau kita gesekkan ke kain, kemudian setelah kita gesekkan kedua balon tersebut,
kita dekatkan. Kira-kira interaksi apa yang terjadi pada kedua balon tersebut? Oke, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa? Angkat tangan. Oke, Julita. Silakan. Menurut saya, jika kedua balon tersebut didekatkan, maka interaksi yang terjadi adalah menjauh karena memiliki muatan yang sama. Ketika kedua balon digosok dengan kain wol, elektron dari kain wol akan berpindah ke permukaan balon. Akibatnya, kedua balon menjadi bermuatan negatif. Karena kedua balon memiliki muatan yang sama, yaitu sama-sama negatif, maka sesuai dengan hukum listrik statis atau hukum Coulomb, muatan yang sama akan saling tolak-menolak. Oleh sebab itu, saat kedua balon tersebut didekatkan, yang terjadi adalah mereka akan saling menjauh. Oke, baik sekali. Jadi berikan aplaus untuk temanmu. Oke, jadi begitu ya. Jadi ketika dua balon didekatkan, pada saat kita gosokkan secara bersama ke kain wol, kemudian kita dekatkan, interaksi yang terjadi pada kedua balon tersebut adalah dia menjauh karena muatannya itu sama. Muatannya itu sama. Oke. Kemudian setelah kalian mendengar tadi pemaparan dari temanmu terkait dengan interaksi antar muatan, kira-kira pengetahuan awalnya kalian yang kalian pahami terkait hukum Coulomb itu apa? Apa yang kalian pahami terkait hukum Coulomb? Tadi kan sudah dijelaskan teman kan, bahwa kalau didekatkan antara dua muatan yang berbeda maka akan menjauh. Oke. Apa yang bisa kalian pahami terkait hukum Coulomb? Ada? Ada yang bisa? Oke, jadi siapa? Sudah? Oke, jadi sebenarnya hukum Coulomb ini adalah hukum yang hukum interaksi antara muatan, antara benda bermuatan. Ketika benda itu dia bermuatan, kalau dia sejenis, maka dia akan tolak menolak. Kalau dia berbeda jenis, maka dia akan tarik menarik. Oke, jadi ada beberapa jenis benda bermuatan. Ada yang tahu? Jenis-jenis benda bermuatan? Oke. Jenis benda bermuatan terbagi menjadi dua. Yang pertama benda bermuatan positif dan benda bermuatan negatif. Contohnya benda bermuatan positif yaitu kaca yang digosokkan dengan kain sutra. Sedangkan benda bermuatan negatif contohnya balon yang digosokkan dengan kain wol. Oke, baik. Jadi jenis-jenis benda bermuatan itu ada dua. Yang pertama adalah benda bermuatan positif dan benda yang bermuatan negatif. Oke, jadi untuk sebentar ini, untuk lebih memahamkan lagi pemahamannya kalian terkait dengan hukum Coulomb, kita akan melakukan percobaan terkait dengan hukum Coulomb. Tapi sebelum kalian melakukan percobaan, kalian bagi kelompok. Kita bagi kelompok dulu. Jadi kalian bagi 4 kelompok. Jadi ada yang mungkin ada yang 5 satu kelompok, ada yang 4 ya. Oke. Silakan kalian bagi. Oke, silakan.
Bapak akan bagikan LKPD. Kemudian di dalam LKPD ini kalian lihat langkah-langkahnya. Sebentar kita akan melaksanakan atau melakukan percobaan terkait dengan hukum kolom. Jadi di dalam LKPD ini ada langkah-langkahnya ya. Setelah kalian mengikuti instruksinya, nanti kalian mengisi di dalam tabel data pengamatan percobaan yang akan kalian lakukan. Paham ya? Kemudian setelah kalian melakukan percobaan, kalian diskusikan bersama teman kelompoknya kalian. Kira-kira hasil diskusinya berdasarkan percobaan yang kalian lakukan itu apa? Bagaimana? Dan sebentar setelah kalian melakukan diskusi, kita akan presentasikan hasil yang kalian peroleh. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, jadi sebentar presentasinya itu Bapak minta 2 kelompok saja. Jadi satu kelompok mempresentasikan percobaan pertama dan satu kelompoknya lagi mempresentasikan percobaan kedua. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Kalian lakukan instruksinya sesuai yang ada di dalam LKPD. Jadi pertama-tama itu kalian akan melihat interaksi antara antara sisir dengan potongan kertas. Jadi kalian akan melihat interaksinya di situ. Kita melakukan percobaan itu yang pertama dulu. Kita mau melihat interaksi antara sisir dengan potongan kertas. Jadi semua ada langkah-langkahnya di dalam LKPD. Sekarang nanti kalian baca. Silakan baca LKPD-nya. Kemudian jangan lupa sediakan handphonenya kalian, stopwatch-nya atau timernya untuk mengukur waktunya. Waktu lama pengosongannya. Paham ya? Oke. Silakan. Setiap kelompok kerjasama ya, kerjasama antar setiap kelompok. Jadi kerjakan sesuai apa yang ada di dalam instruksinya, dalam langkah-langkah percobaannya. Paham ya? Ya, tulis namanya kalian, nama kelompoknya, kelompoknya kelasnya berapa, dan kelompok berapa. Jadi alatnya sudah ada tuh, kalian ukur berapa senti. Ini anak sebentar besok, jarak 25. Ini jarak
satu arah saja. Tapi cepat. Satu arah. Satu arah. Satu arah. Satu arah. Satu arah. Oke. Jadi buku ini kelas kalian berapa sekarang? Iya. Nanti jadi satu arah, jangan lama tercepat kesifat. Jadi dikasih sambil gas menyisir satu arah, sambil jalan di stopnya cepat. Jadi jangan lambat-lambat, kasih cepat. Jadi makanya ada yang menyisir, ada yang tempatnya apa namanya, misalnya si Saul ini menyisir, tapi cepat ya, sesuaikan dengan lebarnya. Ini tidak di Iya balon. Itu memang balon ya. Kemudian nanti diikat dengan benang. Nanti ujungnya diikat dengan benang ya. Dua kali kan yang pertama. Dua kali yang pertama 20 yang kedua. Ya, selesaikan dulu yang cobaan pertama. Nanti ujungnya yang bikin satu. Yang perlu ikat ujung satu. Taruh taruh 25 cm. Dia nanti yang kedua. Apakah kita bisa dia memang masih interaksi bagaimana?
Ya? Nah kan?
Berarti satu orang pegang. Jadi kalau kita pegang gini. Ya, begini ya. Ya. Ya, ada yang sudah? Oke, gosokkan. Sudah? Jangan kasih bergerak kamu. Coba. Selesai. Ini dari berapa? Nanti diikat sama-sama ya tempatnya tadi ya. Berapa? Ya sudah, kalau sudah 20 detik tekan ya. Sudah 20 detik tekan. Sudah? Ayo dekatkan. Langsung dekatkan. Interesinya apa? Yang
Ulang lagi, coba dilihat. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Sudah. Ada yang sudah kedua kelas? Ada yang sudah kedua kelas? Iya. Yang sebelah kita Oke, ada yang sudah? Sudah? Oke, kelompok. Oke, kelompok 4 sudah. Sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 kalau sebentar ya. Oke. Oke, semua sudah? Sudah. Oke. Kalian sudah diskusikan bersama teman kelompoknya kalian terkait percobaan yang sudah kalian lakukan? Sudah ya? Oke. Jadi setelah kalian diskusikan sudah dapat hasilnya kan? Sudah, Pak. Sudah dapat hasilnya kan? Oke. Jadi sebentar Bapak minta dua kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, hasil diskusi berdasarkan percobaan yang kalian lakukan. Oke. Bapak minta kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Jadi kelompok 1 presentasikan percobaan pertama, yaitu interaksi antara sisir dengan potongan kertas. Kemudian kelompok yang lain itu bertanya, paham tak? Setelah mereka presentasikan, kemudian kalian bertanya, tak? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Oke, kelompok 1, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Tata Panitia dari kelompok 5. Dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami terhadap sisir yang digosokkan ke rambut dan juga balon yang digeserkan ke kain. Sebelum mempresentasikan hasil pengamatan kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada Kevin Adi Saputra, yang kedua ada Rekan Saputra, yang ketiga ada Amila, dan yang terakhir ada Mulia Tayyib Karim. Sudah tadi anggota kelompok saya. Setelahnya kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Saya persilakan kepada Mulia Tayyib Karim. Oke, silakan. Ya. Jadi dari pengamatan kami yang pertama adalah rambut adalah sisir yang digosokkan ke rambut selama 20 detik.
Apa interaksinya yang kalian dapat? Apa interaksi yang kalian dapat? Apa? Adalah interaksi tarik menarik antara sisir dan kertas. Oke, jadi interaksinya dia tarik menarik. Oke. Kemudian jika digosokkan selama 40 detik juga sama terjadi interaksi tarik menarik antara sisir dan kertas, akan tetapi gaya tarik menariknya semakin kuat ketimbang 20 detik tadi. Oke. Terima kasih. Selanjutnya untuk interaksi antara balon dan balon bisa dikesimpulan jika 20 detik dengan jarak 0,25 terjadi interaksi tolak menolak, tetapi interaksinya itu sangat kecil. Dan jika jaraknya 0,30 cm juga sama terjadi interaksi tolak menolak dengan jarak yang sedikit lebih besar. Jika balonnya digosokkan selama 40 detik dengan jarak 25 cm, terjadi interaksi tolak menolak yang sedikit besar. Dan jika digosokkan selama 40 detik dengan jarak 3 cm, terjadi gaya tolak menolak yang besar juga, namun tolak menolak yang kecil. Oke, tadi sudah dipresentasikan temanmu kelompok 1. Oke, silakan moderator arahkan. Itulah tadi hasil pengamatan kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Oke, ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan hasil presentasi temanmu tadi? Oke, Pak, siapa? Oke, itu dia. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Apakah lama waktu menggosok dapat mempengaruhi besar kecilnya interaksi? Baik, kami terima pertanyaannya. Saya akan memberikan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban, ya, semakin lama waktu menggosok, maka interaksi yang terjadi akan semakin besar. Seperti percobaan yang telah kami lakukan, yaitu interaksi antara sisir dan potongan kertas. Interaksi yang terjadi dengan lama waktu menggosok 20 detik dan 40 detik hasilnya berbeda. Lama waktu menggosok 40 detik, interaksi yang terjadi lebih kuat ketimbang dengan yang 20 detik. Oke. Itulah tadi jawaban dari kami. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Saya rasa tidak ada tanggapan dari kelompok lain. Baik, saya tutup hasil pengamatan kami pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, sekarang Bapak minta kelompok 3 untuk presentasikan hasil pengamatannya. Yang kedua, terkait interaksi antara balon dengan balon. Oke, kemudian kelompok yang lain silakan kalian mendengarkan apa hasil diskusinya mereka. Bisa dipaham ya? Oke, silakan kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Asruri, Andika Saputra, dan Juwita Ilyas yang akan memaparkan hasil pengamatan kami terkait interaksi balon dengan balon yang akan dibacakan oleh Juwita Ilyas. Baik, berdasarkan data pengamatan interaksi antara balon dengan balon, balon pertama yaitu
dengan jarak 25 cm tadi. Kemudian kami melakukan pengamatan berdasarkan waktu 40 detik dengan jarak yang pertama dengan jarak 25 cm. Balon interaksi yang terjadi, balon tolak menolak semakin kuat dibandingkan dengan 20 detik yang tadi. Lalu interaksi pada jarak 30 cm, yaitu balon saling tolak menolak gaya lebih besar dibandingkan saat 20 detik tadi. Lalu kesimpulan diskusi kami mengenai hasil pengamatan yang kedua, yaitu antara balon dan balon, yaitu variasi jarak kedua statif mempengaruhi besarnya gaya tolak menolak kedua balon melalui hubungan berbanding terbalik. Semakin besar jarak kedua statif yang diberikan, maka gaya tolak menolak yang bekerja pada kedua balon akan semakin kecil. Sedangkan jika semakin kecil jarak yang diberikan, maka gaya tolak menolak yang bekerja pada kedua balon tersebut akan semakin besar. Oke. Jadi sudah dijelaskan tadi toh sama temanmu kelompok 3 terkait dengan percobaan interaksi antara balon dengan balon. Tadi sudah dengar toh hasil diskusinya toh, kesimpulan diskusinya. Oke. Silakan kelompok 3 diarahkan kembali ke temannya. Demikian Mas tadi hasil paparan kami terkait interaksi balon dengan balon. Saya berikan waktu kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, saran serta masukan. Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, Abdul Karim. Silakan Abdul Karim. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Karim, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa saja yang memengaruhi besar kecilnya interaksi yang terjadi pada kedua balon tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya alihkan kepada Asrori untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya interaksi yang terjadi pada kedua balon tersebut? Jawabannya adalah, jadi yang mempengaruhi besar kecilnya interaksi antara kedua balon tersebut adalah jarak dan lama waktu menggosoknya. Hal ini dapat terlihat semakin besar jarak antara kedua balon, interaksi yang terjadi akan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Apakah kelompok 3 sudah paham dengan jawaban yang diberikan? Terima kasih kelompok 3 telah memberikan jawaban yang baik. Oke, baik ya. Jadi tadi sudah kalian lakukan percobaan terkait hukum Coulomb. Yang pertama tadi percobaannya adalah interaksi antara sisir dengan potongan kertas. Melihat interaksinya, apa yang terjadi? Ternyata interaksi yang terjadi antara sisir dengan potongan kertas tadi itu, semakin lama kalian menggosok sisir di rambut kalian itu, maka interaksi yang terjadi akan semakin kuat, atau tarik menarik antara sisir dan kertas itu akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, interaksi antara balon dengan balon. Jadi semakin kalian berikan jaraknya, semakin besar jaraknya yang kalian berikan pada kedua balon, maka interaksi tolak menolaknya akan semakin kecil. Jadi jarak itu berpengaruh terhadap interaksi antar muatan. Paham ya? Jadi yang satunya kita peroleh tadi percobaan pertama, interaksinya itu tarik menarik. Artinya kalau tarik menarik berarti muatan yang terdapat pada sisir dan kertas itu muatannya berbeda jenis, makanya dia tarik menarik. Nah, tadi kalian sudah lihat dia tarik menarik. Nah, sedangkan yang percobaan kedua antara balon dengan balon, sama balon, kemudian kalian gosokkan tadi ke kain wol, kalian dekatkan dengan jarak tertentu, maka interaksi yang terjadi adalah tolak menolak. Kenapa dia tolak menolak? Karena muatannya sama. Bisa dipaham kan? Bisa ya? Oke. Sekarang berikan tepuk tangan untuk teman-temannya kalian yang sudah tampil ataupun yang sudah bertanya. Oke, beri tepuk tangan. Oke.
Oke, silakan kalian mungkin bisa singkirkan mungkin peralatannya kalian supaya fokusnya kalian bisa di slide yang akan Bapak jelaskan. Oke. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu listrik statis. Tadi kalian sudah melakukan percobaannya listrik statis itu terkait dengan hukum Coulomb juga. Jadi listrik statis dalamnya adalah hukum Coulomb, interaksi antar muatan. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk lebih memahami materinya, lebih memperdalam materinya, kita mau tahu apa itu listrik statis. Apa itu listrik statis? Jadi, itu ada gambar yang muncul. Kemudian, jadi listrik statis adalah fenomena listrik yang terjadi ketika muatan listrik tidak bergerak atau statis. Jadi statis itu keadaan muatan yang tidak bergerak pada suatu benda. Nah, tadi muatan listrik itu atau muatan listrik statis itu muatan listrik yang tidak bergerak atau sebutannya statis, dia tidak bergerak. Nah, kemudian bagaimana sih listrik statis itu bisa dia tercipta, dia ada karena dia tidak bergerak? Maka prosesnya adalah ketika peristiwa listrik terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan atau gosokan, makanya listrik statis terjadi. Kalian tadi sudah menggosok. Nah, proses listrik statis terjadi karena adanya penggosokan atau gesekan antara muatan antara benda. Makanya pada proses itu adanya perpindahan elektron atau penambahan jumlah proton di dalam benda. Paham ya? Oke. Selanjutnya, jadi karena benda itu dia digosokkan, maka dia bermuatan. Nah, muatan itu adalah atau muatan listrik adalah sifat dasar partikel yang dapat menyebabkan interaksi listrik. Jadi tadi kalian sudah menggosok sisir, kalian sudah menggosok balon, maka balon itu yang tadinya tidak bermuatan menjadi bermuatan. Nah, muatan inilah yang menyebabkan interaksi antara benda kalau kalian dekatkan. Paham ya? Oke, selanjutnya contoh benda bermuatan. Oke, benda bermuatan itu yang pertama ada benda bermuatan positif. Nah, apa yang dimaksud dengan benda bermuatan positif? Jadi benda bermuatan positif adalah benda yang memiliki lebih banyak proton. Jadi proton itu muatan positif daripada elektron, muatan negatif. Jadi benda bermuatan positif itu karena dia kelebihan proton, muatan positif, makanya bendanya bermuatan positif. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya tadi rambut digosok dengan balon atau sisir yang digosok dengan rambut tadi. Ketika rambut digosok dengan balon, elektron pada rambut dapat berpindah ke balon sehingga rambut menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron. Jadi elektron yang ada di rambut berpindah, dia kehilangan elektronnya. Yang ada hanya proton saja yang ada. Oke. Kemudian balon menjadi bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari rambut tadi. Oke. Contoh benda yang lain apa? Pertama kaca yang digosok ke kain sutra, sweater yang digosok dengan balon, kemudian kaca yang digosok dengan balon. Oke. Kemudian ada benda yang bermuatan negatif. Jadi kebalikan dari benda yang bermuatan positif. Kalau benda yang bermuatan negatif adalah benda yang memiliki lebih banyak elektron ketimbang proton. Jadi kebalikannya tadi benda yang bermuatan positif. Contohnya apa? Contoh bendanya. Yang pertama balon yang digosok dengan sweater. Kemudian yang kedua balon yang digosok dengan rambut. Yang ketiga kain sutra yang digosok dengan kaca. Kemudian karet yang digosok dengan kain wol. Oke. Selanjutnya, ini tadi sudah ada contoh kan, kalian contohkan tadi. Tapi di gambar adalah mistar. Tadi kalau kalian adalah sisir. Jadi ketika kalian gesek atau gosokkan antara dua materi, ini akan membuat elektron dari atom yang satu berpindah ke atom materi yang lain. Dia berpindah sehingga kedua materi menjadi bermuatan. Oke. Contohnya sini penggaris plastik bermuatan
bermuatan menarik serpihan kertas. Penggaris plastik yang awalnya tidak bermuatan atau netral digosokkan dengan kain wol. Elektron-elektron yang ada pada kain wol akan berpindah ke penggaris plastik tersebut. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa benda yang bermuatan listrik negatif dapat menarik benda ringan di sekitarnya yang bermuatan positif. Artinya, kalau dia berbeda muatannya, maka dia akan tarik menarik. Kalau dia sama, maka akan tolak menolak. Oke, selanjutnya kita masuk di gaya listrik. Gaya listrik apa sih itu gaya listrik? Oke, Bapak contohkan di sini. Ketika ada dua muatan satu dan muatan dua itu sama, misalnya sama-sama positif. Ketika kita dekatkan, maka interaksinya adalah tolak menolak. Begitupun juga kalau ada dua muatan yang negatif misalnya, kita dekatkan, interaksi yang terjadi adalah tolak menolak. Nah, sedangkan kalau ada dua muatan yang kita dekatkan, satunya muatannya positif dan satunya muatannya negatif, kita dekatkan, interaksi yang terjadi apa? Saling tarik menarik. Sehingga bisa kita simpulkan kalau muatan yang sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan tarik menarik. Jadi kesimpulannya, gaya listrik itu adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak antar benda bermuatan. Jadi gaya listrik itu adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak antar benda yang bermuatan. Paham ya? Oke. Selanjutnya hukum Coulomb. Hal-hal apa yang mempengaruhi besar kecilnya gaya listrik atau hukum Coulomb ini? Yang pertama, contohnya, misalkan ada dua buah muatan satu kita sebut Q1 dan muatan dua kita sebut Q2. Yang satunya muatannya positif, yang satunya muatannya negatif. Kemudian kita dekatkan, maka akan terjadi interaksi apa? Tarik menarik sebesar F. Nah, F itu apa? Jadi F itu adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak. Satuannya adalah Newton. Kemudian Q adalah muatan, satuannya Coulomb. Kemudian kalau misalnya muatan ini kita perbesar, muatan positifnya kita perbesar atau muatan negatifnya kita perbesar, atau kita sama-sama perbesar keduanya, maka interaksi yang terjadi juga akan tarik menarik. Tetapi tarik menariknya ini akan semakin besar karena muatannya bertambah. Sehingga berdasarkan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, kesimpulannya semakin besar muatan, maka semakin besar pula gaya antar muatannya. Sehingga gaya itu sebanding dengan besar muatan. Kalau muatannya besar, maka gayanya pasti besar. Kalau muatannya kecil, pasti gayanya kecil. Nah, oke. Selanjutnya, yang kedua, yang mempengaruhi besar kecilnya gaya listrik, yang kedua adalah jarak. Ketika dua benda bermuatan, satunya positif dan satunya negatif, kita pisah dengan jarak tertentu. Kemudian mereka akan saling tarik menarik sebesar F. Nah, F itu apa? F itu adalah jarak. Satuannya meter. Oke, bagaimana kalau jarak ini kita perbesar dua kali? Maka interaksi yang terjadi atau gaya listrik yang terjadi atau gaya Coulomb yang terjadi akan kecil, akan seperempatnya. Akan menjadi seperempat. Kemudian kalau kita perbesar lagi menjadi 3 kali jaraknya, maka interaksi yang terjadi akan makin kecil, menjadi 1/9. Di mana dari mana ini? 4 dengan 9. Jadi 4 dan 9 ini, kalau 4 itu adalah kuadrat dari 2. Jadi jarak itu dikuadratkan, jarak itu dikuadratkan atau ditambah jaraknya. Jadi 4 itu berasal dari 2 yang dikuadratkan atau jarak dari 2 yang dikuadratkan. Kemudian 9 itu berarti 3 yang dikuadratkan. Paham ya? Sehingga kita bisa simpulkan semakin jauh jarak antar muatan, maka semakin kecil gaya listrik yang dihasilkan. Sehingga gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Oke. Selanjutnya hukum Coulomb. Masih lanjutan.
Apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yaitu tarik menarik atau tolak menolak. Inilah yang kita sebut tadi gaya apa? Gaya Coulomb atau gaya listrik. Tarik menarik atau tolak menolak. Nah, secara spesifik hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya interaksi antara dua benda bermuatan listrik itu berbanding lurus dengan hasil kali antara masing-masing muatan. Jadi gaya itu dia sebanding dengan hasil perkalian antar dua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua. Jadi gaya itu dia sebanding dengan perkalian antar dua muatan, tetapi dia berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Seperti yang tadi kan, dia semakin besar muatannya, maka gayanya akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, kalau dia semakin besar jaraknya, gaya dihasilkan akan semakin Kecil. ya. Sehingga hukum Coulomb dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F itu tadi adalah gaya, satuannya Newton. K itu adalah konstanta atau nilai tetapan. Yang besarnya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, jadi K itu sudah nilai tetapan. Kemudian Q1 dan Q2 itu adalah muatan 1 dan muatan 2. Satuannya adalah apa? Coulomb. Satuannya adalah Coulomb. Jadi dan R itu adalah jarak yang dikuadratkan. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Oke, ada soal di sini. Coba perhatikan. Jadi ada dua buah muatan, satu muatan A dan satunya muatan B. Dipisahkan oleh jarak yang masing-masing muatannya bernilai 20 mikrocoulomb. Jadi tanda yang kayak itu disebut mikrocoulomb. Dan 36 mikrocoulomb. Sekarang hitunglah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut bila kedua muatan diletakkan di udara. Oke, kita jawab sama-sama ya. Diketahui apa tadi? Q1-nya 20 mikrocoulomb, Q2-nya 36 mikrocoulomb dan jaraknya 12 cm. Mikrocoulomb ini masih belum satuannya kan? Belum. Satuannya muatan adalah coulomb. Jadi kita ubah dulu. Dari mikrocoulomb diubah ke dalam coulomb. Nah, 1 mikrocoulomb itu setara dengan 1 kali 10 pangkat 6 coulomb. Paham ya? Jadi tinggal kalikan saja, berarti kalau 20 mikrocoulomb berarti tinggal kalikan 20 kali 10 pangkat minus 6. Sorry ya, mikrocoulomb itu minus 6 coulomb. Oke. Nah, sama juga yang di muatan kedua, 36 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, kemudian jaraknya 12 cm diubah ke dalam meter atau 12 kali 10 pangkat minus 2. Pangkat minus 2 berarti kalau kita tidak notasikan berarti 0,002 meter. Nah, tapi semua harus kita sesuaikan, kita notasikan supaya semuanya sama, supaya bisa terjawab. Oke, kita masukkan di dalam rumus. Jadi rumusnya tadi apa? F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, kita masukkan K-nya tadi berapa? 9 kali 10 pangkat berapa? Tadi 9. Itu ketetapannya tadi. Kali 20 kali 10 Q1 ya, 20 kali 10 pangkat minus 6 kali 36 kali 10 pangkat minus 6 diper 12 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. Karena jaraknya di pangkat 2 tadi ya. Nah, sehingga kita bisa tulis 9 kembali 9 kali 10 pangkat 6 pangkat 9 kali 20 kita samakan dulu yang sama yang sejenis. 20 kali 36 kali 10 pangkat minus 12. Dari mana minus 12? Min 6 ditambah min 6. Jadi pangkatnya dijumlah. Jadi makanya minus 12 per 12 kali 12 kali 10 pangkat minus 4. Jadi 12 itu dipangkatkan lagi ya. Jadi ada 12 kali 12 kali 10 pangkat minus 4. Jadi angka apa?
pangkat minus 2 nya dipangkatkan lagi menjadi minus 4 dikali kan. Nah, kalau di bawah pangkat mau dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali kan. Oke, masuk. Sekarang kenapa langsung menjadi 3 kali 10 pangkat 9? Jadi di sini bisa kita bagi berapa? Di sini 20 dengan 12 kita bagi berapa ini? Kita bagi 4. Di sini juga dibagi 4. Nah, berarti di sini 5 kan? Nah, hasilnya berarti nanti 30 tinggal 30 kali 10 pangkat minus 12 per 2 kali 10 pangkat 4. Kemudian kita turunkan lagi jadi tinggal 3 kali 15 kali 10 pangkat minus 3 tambah minus 4. 3 kali 15 45 kali 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 1 berat dari minus 3 tambah 4. Jadi minus 3 tambah 4 jadi sisa 1 positif 1. Jadi 45 kali 10 pangkat 1 150 Newton. Berarti gaya yang terjadi antara dua benda bermuatan yang dipisahkan 12 cm itu gaya tolak menolaknya itu adalah 450 Newton. Kenapa dia tolak menolak? Karena muatannya sama-sama. Dia muatannya sama. Dia positif atau dia negatif, dia muatannya sama. Makanya tolak menolak. Bisa dipaham ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Aman ya? Bisa dipaham kan? Tadi kita sudah lakukan praktek, kemudian kita pemahaman lagi materi, memperdalam lagi materi. Jadi artinya yang kita praktekkan tadi itu sesuai dengan teori yang kita pelajari. Teorinya hukum Coulomb. Jadi teorinya tadi mengatakan hukum Coulomb bagaimana? Gaya itu sebanding dengan perkalian antara muatan dan berbanding terbalik antara kuadrat jarak. Jadi semakin besar muatan, semakin besar pula gaya tarik menarik. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Semakin besar jaraknya, maka gayanya akan semakin kecil. Oke. Paham ya? Oke. Silakan. Oke. Karena kalian sudah memahami, Bapak mau evaluasi, Bapak mau cek pemahamannya kalian terkait materi yang sudah kita pelajari. Oke. Oke, silakan kalian kerja soalnya. Bapak akan tanya-tanya sebentar pemahamannya kalian. Oke, silakan dikerja. Oke, kerja saja. Silakan kerja. Di kertasnya biar kertas lembar saja. Bapak mau cek pemahamannya kalian terkait materi yang kita sudah pelajari. Apakah kalian paham atau tidak? Oke, silakan. Ya, bisa. Silakan. Oke. Tidak perlu tulis soalnya. Silakan jawabannya saja. Semuanya. Silakan mencari. Semuanya. Oke. Ya silakan dijawab pertanyaannya. Aku mau lihat kalian memang sudah betul-betul memahami materinya atau belum? Oke. Silakan. Bapak mau evaluasi dulu.
Apalagi yang sudah sini sudah tadi. Sini sudah. Oke, di sini sudah. Sudah ya. Oke, di sini sudah ya. Oke, jadi rata-rata sudah pada memahami semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya kita akan refleksi bagaimana kalian punya perasaan hari ini setelah kita belajar. Oke, ada coba perhatikan di slide. Nah, di slide ini ada pertama, lingkari salah satu angka di bawah ini yang mewakili perasaanmu. Kira-kira perasaannya kalian berdasarkan emoticon yang ada ini, apakah itu 1, 2, atau 3? Ya. Berarti pembelajaran yang kita lakukan hari ini menyenangkan berarti. Ya, menyenangkan ya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi pada hari ini? Siapa yang bisa? Bagaimana perasaannya kalian? Apa yang kalian rasakan? Oke, satu orang. Ayo, bentar nih. Baik, perasaan yang saya rasakan dalam pelajaran hari ini adalah karena kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita bisa mempraktekkan sesuatu yang perlu kita ketahui, seperti kayak tadi sisir dengan selembar kertas yang kita gosokkan di rambut, lalu mengakibatkan adanya daya tarik antara sisir dan kertas itu. Terima kasih. Oke, ada yang lain lagi yang mau mengungkapkan perasaannya terkait dengan pembelajaran hari ini? Oke, siapa? Oke. Baik, perasaan saya setelah belajar hari ini itu tenang, yang tadinya kita mengantuk bisa menjadi refresh kembali karena adanya rasa ketenangan. Oke ya. Oke, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil belajarmu? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan hasil belajarnya kalian? Lebih giat belajar lagi. Lebih giat belajar lagi. Apa lagi? Ulang kembali pelajaran tersebut. Mengulang kembali lagi pembelajaran. Oke, selanjutnya kalian pilih salah satu bintang di bawah ini sesuai dengan usaha yang telah kalian lakukan untuk memahami materi pembelajaran ini. Usahanya kalian bagaimana? Apakah sudah maksimal? Kalau maksimal berarti bintang 5. Kalau belum terlalu maksimal berarti di bawahnya. Oke. 4. Ada yang 4, ada yang 5. Ada yang 5? Ada? Oh, alhamdulillah kalau begitu berarti materinya semua kalian sudah berusaha memahami kan? Oke ya. Jadi Bapak simpulkan pertemuan hari ini pada pembelajaran hari ini terkait dengan listrik statis, bahwa listrik statis merupakan fenomena yang terjadi ketika ada muatan yang tidak bergerak atau dia keadaannya statis. Statis. Jadi listrik statis ini dia bisa tercipta kalau ada gesekan atau rosokan antara benda. Makanya setelah kita gosok benda itu, kedua benda itu, maka benda yang tadinya netral menjadi bermuatan. Kemudian hukum Coulomb. Hukum Coulomb tadi kita sudah praktekkan. Jadi hukum Coulomb merupakan gaya interaksi yang terjadi ketika benda bermuatan atau gaya
besarnya gaya itu sebanding dengan perkalian antar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi semakin besar muatannya, maka makin besar pula gayanya, gaya tariknya atau gaya tolaknya. Tetapi gayanya ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Semakin besar jaraknya, maka semakin besar pula interaksinya atau gayanya yang dihasilkan. Ya, jadi pertemuan minggu depan kita akan masuk materi masih dalam materi listrik statis, tapi subtopiknya sudah berbeda. Jadi materinya adalah kuat medan listrik. Jadi pelajari materinya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang baru lagi. Oke? Itu saja yang bisa Bapak ajarkan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan kalian dapat mempelajarinya lagi lebih lanjut. Bapak tutup pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.